Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bunda. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah anak-anak sekarang hari pertama belajar dari rumah. Sekarang jadwalnya pembelajaran tematik. Namun sebelum belajar dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, anak-anak, sekarang boleh dibuka buku tema 1 organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1 organ gerak hewan, pembelajaran 1. Hari Minggu adalah hari libur sekolah. Namun demikian, menurut Edo, hari Minggu bukanlah hari yang harus dilewatkan begitu saja. Sejumlah rencana telah dia persiapkan, mulai dari memenuhi ajakan Benny untuk berlatih berenang, menemani Lani membeli buku, hingga pergi ke kandang kelinci. Dari sejumlah rencana tersebut, Edo lebih memilih untuk pergi ke kandang kelinci. Setelah membantu ibu membersihkan rumah, Edo pamit untuk berkunjung ke rumah Pak Rudi. Pak Rudi adalah peternak kelinci yang sukses di kampungnya. Kandang kelincinya sangat luas, terletak di pekarangan belakang rumah. Pak Rudi sedang sarapan di serambi belakang rumah dekat kandang kelinci. Serambi itu terbuka sehingga pemandangannya sangat luas. Udara pagi juga dapat leluasa masuk. Selesai sarapan, Pak Rudi mengajak Edo untuk melihat-lihat kandang kelinci. Edo sangat senang sekali. Dia melihat kelinci meloncat-loncat saling bekejar-kejaran. "Kamu terlihat senang sekali, Edo," kata Pak Rudi. "Benar, Pak Rudi, saya senang memperhatikan kelinci-kelinci yang lincah meloncat ke sana kemari," jawab Edo. "Memang demikian, Edo. Kelinci dapat meloncat-loncat dan berlari seperti tidak pernah lelah karena memiliki organ gerak yang kuat," kata Pak Rudi. "Kelinci adalah hewan mamalia seperti sapi, kambing karena tergolong binatang yang menyusui. Hewan mamalia atau binatang menyusui adalah kelas hewan vertebrata yang terutama dicirikan oleh adanya kelenjar susu yang pada betina menghasilkan susu sebagai sumber makanan anaknya. Terus adanya rambut dan tubuh yang endoterm atau berdarah panas." "Pak, lucu ya kelinci-kelinci itu, bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya?" kata Edo. "Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun." Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Makhluk hidup punya ciri yang lainnya selain bergerak, yaitu berkembang biak, makan dan minum, dan mengeluarkan zat sisa. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya.
Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Kenapa bisa disebut sistem? Karena lebih dari satu organ yang akan bergerak. Ada otot, ada tulang, ada sandi, dan banyak sekali organ tubuh yang bekerja sama membentuk sebuah gerakan. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan itu ada dua macam, yaitu yang pertama alat gerak pasif berupa tulang, dan yang kedua alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Tulang juga berfungsi untuk memberi bentuk pada pola tubuh, menopang tubuh, dan juga melindungi organ-organ dalam tubuh. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Jadi, otot itu bisa mencembung dan mengkerut, dan otot itu menempel pada tulang hingga dia menarik atau mendorong tulang sehingga tulangnya dapat bergerak. Teks berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan terdiri atas 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Untuk dapat menentukan ide pokok sebuah paragraf, kamu dapat menentukan terlebih dahulu kalimat utama pada setiap paragraf. Setelah menemukan kalimat utama, kamu dapat mencari inti kalimat tersebut. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini biasanya berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Contohnya paragraf pertama. Ide pokoknya, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Terus kalimat pengembangnya, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah, sekarang paragraf kedua. Paragraf kedua, ide pokoknya, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak tersusun dalam sistem gerak. Kalimat pengembangnya, organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Paragraf ketiga, organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan, yakni tulang dan otot. Kalimat pengembangnya,
Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Ide pokok paragraf keempat, tulang merupakan alat gerak pasif. Kalimat pengembangnya, tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Ide pokok paragraf kelima, otot disebut alat gerak aktif. Kalimat pengembangnya, pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Untuk tugas yang pertama, anak-anak kerjakan halaman 5. Ayo menulis. Kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Yang pertama, organ gerak terdiri atas 2 macam. Yang kedua, organ gerak banyak sekali fungsinya. Yang ketiga, tanpa organ gerak, manusia tidak dapat bergerak. Untuk tugas yang kedua, anak-anak kerjakan halaman 6. Pengertian ide pokok bacaan. Yang kedua, fungsi ide pokok bacaan. Yang ketiga, cara menentukan ide pokok bacaan. Ayo anak-anak pintar, selamat mengerjakan. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.